Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, PowerPoint-nya kelihatan ya. Sudah terlihat, Pak. Oke, mudah-mudahan satu Zoom selesai ya. Kalau nanti misalnya belum selesai ya ganti Zoom-nya juga nggak apa-apa deh. Oke, di dalam matematika asuransi kemarin kita sudah membicarakan eh, bagaimana present value dan anuitas di dalam asuransi. Yang gunanya adalah tujuan akhir dari present value, anuitas, future value itu adalah gunanya menentukan besarnya premi yang harus dibayar oleh uh, tertanggung. Nah, materi setelah UTS ini akan membicarakan bagaimana sih cara menentukan premi, gitu ya, bukan besarnya gitu ya. Besarnya kemarin sudah kita bahas uh, sebelum UTS. Nah, sesudah UTS ini materi besarnya adalah bagaimana kita menentukan uh, bagaimana cara kita menentukan premi ya. Nah, tapi sebelum bagaimana menentukan premi, kita melihat dulu bahwa di asuransi itu ada yang namanya polis. Polis itu kalau Anda buka lagi di pertemuan pertama adalah kontrak antara tertanggung dan penanggung, antara orang yang menginginkan asuransi dan perusahaan asuransi. Nah, di dalam kontrak polis itu ada yang namanya kewajiban. Kewajiban dari tertanggung itu premi, dan ada yang namanya kewajiban dari penanggung, dari perusahaan asuransi, yaitu manfaat. Nah, atau eh, besarnya klaim yang akan besar klaim yang diajukan oleh tertanggung ke penanggung. Nah, manfaat asuransi inilah yang menjadi eh, tujuan utama dari peserta dari tertanggung. Jadi seorang tertanggung itu ikut asuransi karena dia mengharap memperoleh manfaat dari asuransi. Nah, memperoleh manfaat artinya resiko yang dia emban itu akan dibagi dengan perusahaan asuransi. Sedangkan manfaat asuransi ini bagi perusahaan asuransi adalah kewajiban yang harus dikeluarkan setelah dia menerima pembayaran polis, pembayaran premi ya. Nah, kewajiban ini harus dikeluarkan. Nah, apakah yang jadi pertanyaan kan apakah besar manfaat itu sama persis dengan total premi yang dibayarkan? Nah, secara garis besar tidak ya, antara besar premi, misalkan orang ikut asuransi 20 tahun, total premi yang dibayar katakanlah 100 juta. Bisa saja dia akan memperoleh manfaat itu kurang dari 100 juta. Ketika pada saat umur yang sudah ditentukan di polis, itu ternyata dia masih hidup dan tidak mengalami suatu permasalahan selama 20 tahun tadi. Lain halnya, kalau misalkan ini kontrak 20 tahun, terus baru 5 tahun ada kejadian yang dia harus dirawat di rumah sakit, yang biayanya lebih dari 100 juta, misalkan gitu. Nah, biaya ini di cover oleh asuransi. Maka si tertanggung memperoleh manfaat yang lebih besar daripada besarnya premi yang akan dia bayarkan. Itu ya. Jadi tidak selalu bahwa besar premi sama dengan besar manfaat. Tidak selalu. Bisa lebih besar, lebih kecil. Lihat satu situasi. Ini gambaran secara umum. Nah, supaya kita tidak bolak-balik, kita sedikit review ya materi rumus lah, rumus sebelum UTS. Oke. Kita punya rumus diskonto ya, gitu adalah V itu 1/1 plus I. Diskonto
kemudian present value, kalau besaran pembayarannya S bukan 1, yaitu SVT. Kalau K ya KVT gitu ya. Kalau modal awalnya bukan 1, ya. Kalau S menjadi SVT. Nah, force of interest sama dengan force of diskonto itu dinotasikan sebagai log dari 1 plus I, atau E pangkat delta sama dengan 1 plus I. Sehingga hubungan antara diskonto dan force of interest atau force of diskonto, bahwa V sama dengan E pangkat min D. Nah, force of interest delta ini bisa juga disebut sebagai tingkat bunga majemuk kontinu. Dalam hal investasi, katakanlah gitu ya, ikut asuransi, asuransinya bebas resiko. Dalam hal bebas resiko, D ini diubah notasinya menjadi R, gitu ya. R dan D ini sama, D delta ya, gitu. Oke, cuman kalau R artinya di situ ada bebas resiko. Oke, nah kemudian tingkat bunga atau delta yang kita notasikan I pangkat P dalam kurung, untuk tingkat bunga nominal majemuk kalau dibayar P kali dalam 1 tahun. P kali itu katakanlah 4 kali, 3 kali, 12 kali, itu ya. Maka kita punya IP dalam kurung sama dengan P kali 1 plus I pangkat 1/P min 1. Atau 1 plus I sama dengan 1 plus I pangkat P dalam kurung per P dipangkatkan P. Ini review ya. Kemudian tingkat diskonto efektif kita notasikan tidak dengan delta, tapi dengan D. D ini 1 min V. Ya. V-nya tadi kan sama dengan E min delta, jadi sama dengan 1 min E min delta. Jadi D itu sama dengan IV. Nah, D ini kalau diskontonya majemuk dibayar P kali dalam tahun, notasinya bukan I pangkat P dalam kurung, tapi D pangkat P dalam kurung. Yaitu D pangkat P dalam kurung sama dengan P kali 1 min P pangkat 1/P. Atau V sama dengan 1 min D pangkat P dalam kurung per P pangkat P. Oke, ini review. Nah, sekarang kita masuk ke manfaat. Manfaat asuransi jiwa seumur hidup. Artinya ini kasusnya kontinu, ya, karena seumur hidup, unlimited gitu ya. Nah, ketika polis asuransi seumur hidup, manfaatnya dinotasikan dengan A bar X. Ingat, dengan A bar X. Gitu ya. Nah, di dalam polis asuransi seumur hidup ini, waktu pembayaran manfaat tidak diketahui kapan. Kenapa? Karena akan dibayarkan ketika pemegang polis meninggal dunia. Jadi begitu meninggal dunia, polis berubah menjadi klaim. Nah, sekarang masalahnya pembayarannya. Apakah pembayaran dilakukan sesaat setelah ada klaim atau menunggu sampai akhir periode? Gitu ya, misalkan nih pembayaran polisinya bulanan. Apakah begitu meninggal tanggal 10 langsung dibayar tanggal 10 atau nunggu sampai akhir bulan? Masalahnya ada di situ. Ya. Nah, nanti kita lihat. Nah, karena pembayaran polis asuransi jiwa seumur hidup ini tergantung kepada T, di mana T ini adalah waktu terjadinya kematian, maka
manfaat asuransi jiwa ini dapat dipandang sebagai fungsi dari waktu kematian. Nah, waktu kematiannya karena tidak bisa ditentukan, kita anggap waktu terjadinya kematian adalah variabel acak. Kalau misalkan manfaatnya sebesar 1 yang diberikan setelah terjadi kematian gitu. Ini untuk memudahkan ya, kalau misalkan besarannya bukan 1 tapi K ya, tinggal 1 kali K gitu aja ya. Nah, untuk memudahkan penghitungan. Kalau manfaatnya dibayarkan 1 setelah terjadi kematian. Setelah terjadi kematian artinya bisa sesaat, bisa akhir periode. Nah, di sini diasumsikan langsung dibayarkan segera setelah ada klaim. Kenapa? Asumsinya itu karena kita punya modelnya kontinu. Kalau dibayarkan pada akhir periode berarti diskrit modelnya. Jadi bulan 1, akhir bulan 2, akhir bulan 3, akhir bulan 4, dan seterusnya. Kalau periodenya 12, berarti menjadinya diskrit. Kalau begitu ada klaim langsung dibayarkan, misalkan meninggal tanggal 1, klaimnya tanggal 2, tanggal 3 langsung dibayarkan. Nah, ini periodenya kita sebut sebagai kontinu. Nah, kalau waktu pembayaran manfaat yang kontinu ini kita notasikan sama seperti materi sebelum UTS itu dengan future time, yaitu dengan TE. Kalau nanti diskrit kita notasikan dengan kurtit, yaitu dengan KE. Itu ya. Jadi sama notasinya dengan anuitas. Jadi kalau kontinu kita notasikan dengan TE. Nah, present value dari manfaat sebesar 1, ya, present value-nya, kalau misalkan kematian itu nanti 1 Januari 2030 itu dibayar 1 US dollar, maka 1 US dollar nanti itu hari ini nilainya berapa? Nah, ini kita sebut sebagai present value. Present value-nya kita notasikan sebagai variabel acak Z. Nah, Z ini berapa besarnya present value? Menggunakan rumus yang tadi saya sampaikan, Z ini sama dengan V pangkat TX. Atau V itu kan sama dengan E pangkat min delta. Jadi Z sama dengan E pangkat min delta TX. Nah, karena Z ini yang diperoleh dari variabel acak TX, maka variabel acak TX ini mempunyai fungsi distribusi. Kalau ada fungsi distribusi, ada fungsi kepadatan atau fungsi probabilitas. Karena ini kontinu, berarti dia mempunyai fungsi kepadatan. Fungsi kepadatannya adalah TPX kali mu X plus T. Lihat lagi materi sebelum TS. Nah, kalau kepadatannya sama dengan TPX mu X plus T, maka rata-rata dari Z, ya, jadi rata-rata dari Z itu adalah integral dari 0 sampai tak hingga E min delta T kali fungsi kepadatannya, yaitu TPX mu X plus T dt. Nah, rata-rata ini kita notasikan dengan A bar E. Nah, bagaimana kalau misalkan proses kematian ini terjadinya antara suatu interval waktu tertentu, suatu interval waktu yang terkecil, katakanlah
perubahan hari itu jam 24.00. Bagaimana kalau proses terjadinya kematian itu antara jam 11.59 dan 12,0001 misalkan kayak gitu. Nah, maka kita bisa memandang ini, katakanlah S itu suatu variabel, ya sedemikian sehingga X plus S itu terletak antara X dan omega. Nah, ketika individu berusia X ini masih hidup sampai waktu S, maka kan fungsinya adalah TPX. Kemudian kalau meninggal pada saat waktu S itu adalah TQX. Ya, kalau hidup P, kalau meninggal Q. Nah, kalau X ini meninggal pada saat usia antara X plus S sampai X plus T, S plus delta T, yang tadi saya kasih contoh, 2359 sampai ke 2024.0001 misalkan gitu ya, DS-nya kecil banget itu, maka present value dari manfaat yang dibayarkan ketika kematian terjadi di usia antara XS dan XS X plus S plus DS itu adalah eksponensial dari min DS. Kalau tadi T jadi min DT, ini menjadi min DS. S itu interval waktu yang kecil. Nah, tadi Z kita sudah menghitung rata-ratanya. Nah, kalau variabel acak yang saya selalu katakan, yang pertama itu fungsi distribusi atau fungsi kepadatan atau fungsi hidupnya. Kemudian yang kedua itu adalah rata-rata variansi. Bisa juga dilanjutkan dengan fungsi pembangkit momen maupun fungsi pembangkit probabilitas. Ya, oke. Tapi yang paling utama adalah fungsi distribusi, fungsi kepadatan, rata-rata variansi. Tadi rata-ratanya sudah. Nah, kita menghitung variansi dari Z itu menggunakan var Z itu sama dengan EZ kuadrat dikurangi EZ dikuadratkan. Itu ya. Nah, tadi kita sudah punya EZ itu sebagai A bar E. Nah, tinggal mencari EZ kuadrat. EZ kuadrat sudah saya tunjukkan di sini dinotasikan dengan 2A bar X. 2 di atas ya, 2A bar X. Sehingga var Z itu menjadi 2A bar X dikurangi A bar X kuadrat. Nah, kalau ini tadi kan manfaatnya kalau satu. Nah, kalau manfaatnya tidak satu, misalkan S atau K gitu ya tinggal ngalikan gitu ya. Kalau besarnya manfaatnya S berarti variannya S kali A bar X, variansa ya sama dengan varian dari S kali Z, yaitu S kuadrat kali 2A bar X min A bar X kuadrat. Nah, contoh misalkan berapa probabilitas ya kan Z ini kurang dari setengah. Artinya present value, probabilitas present value yang nilainya kurang dari setengah. Maka dengan hitung-hitungan kita,
Z itu tadi sama dengan E min delta TX, maka saya peroleh probabilitas TX lebih besar dari log 2 per delta. Ini yang dinotasikan dengan UPX, ya, dengan U-nya log 2 delta. Ini contohnya. Nah, sekarang kalau manfaat asuransi jiwa seumur hidup, tapi dilihatnya tahunan. Jadi tanda barnya dihilangkan menjadi AX. Kalau tadi seumur hidup sampai dia meninggal, itu notasinya A bar X. Kalau sekarang tiap tahun, periodenya tahunan, notasinya adalah AX. Nah, artinya tahunan apa? Artinya pembayaran manfaat dibayarkan pada akhir periode atau pada akhir tahun kematian. Jadi kalau meninggalnya Januari, manfaatnya dibayarkan pada 31 Desember pada tahun yang sama. Itu, ya. Nah, kenapa begitu? Karena di dalam penghitungan keuangan perusahaan, pendapatan dan pengeluaran perusahaan itu kan dihitung dalam 1 tahun, ya, tidak per harian. Makanya dikatakan bahwa perusahaan asuransi A memperoleh pendapatan 3 miliar per tahun. Jadi selama 1 tahun dia memperoleh pendapatan 3 miliar. Tidak berarti terus 3 miliar dibagi 365 sehari sekian gitu. Ya, itu adalah cara kasar untuk menghitung rata-rata pendapatan harian. Nah, kalau misalkan $1 ini manfaat yang dibayarkan pada akhir tahun kematian. Bukan sesaat setelah kematian ya, jadi akhir tahun kematian. Nah, karena akhir tahun, jadi akhir tahun 1, akhir tahun 2, makanya bukan di continue, maka discrete, disebut sebagai current. Maka notasinya pakai KE. Nah, untuk menghitung Y, yaitu present value dari manfaat asuransi seumur hidup yang dibayarkan pada akhir tahun kematian sebesar 1, Z itu sama dengan V pangkat KX plus 1. Z sama dengan V pangkat KX plus 1. Nah, rata-ratanya dinotasikan dengan AX. Berapa rata-ratanya? Rata-ratanya adalah sigma K dari 0 sampai infinite, V pangkat K plus 1 kali K slash QE. Itu ya. Lihat lagi di rumus sebelum UTS, memperoleh rumusnya. Nah, sehingga kalau diilustrasikan menjadi seperti ini. Jadi dibayarkan pada akhir tahun kematian. Dengan syarat kematian terjadi antara K-1 sampai K. Jadi jumlahnya 1, diskontonya adalah V. Maka akhir tahun pertama V, akhir tahun kedua V kuadrat, akhir tahun ketiga V pangkat 3, dan seterusnya. Sedangkan probabilitasnya adalah QX, 1/QX, dan seterusnya. Kalau tadi rata-ratanya itu sama dengan AX, maka variansinya
ketika manfaat dibayarkan pada akhir tahun kematian, var Z-nya menjadi 2AX min AX kuadrat. Di mana 2AX itu sama dengan sigma K dari 0 sampai infinite, V pangkat 2 dalam kurung, 2 kali ya, 2 kali K plus 1 kali K slash QX. Ya, karena ada kuadratnya. Nah, kalau manfaatnya tidak satu, misalkan S, maka variansinya sama dengan SAE, maaf, rata-ratanya sama dengan SAE, variansinya sama dengan S kuadrat var Z. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak? Oke. Sekarang kalau kurtit itu dibayarkannya bukan pada akhir tahun kematian, tapi akhir tahun periode, di mana di dalam satu tahun pembayaran dilakukan sebanyak M kali. M kali itu bukan P, kalau P karena kita pakai P itu untuk probabilitas. Katakanlah satu tahun dibayar M kali, jadi bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, 6 kali, 12 kali, dan seterusnya. Nah, sehingga kurtit ya, variabel acak kurtit yang KX tadi kita notasikan dengan KX M dalam kurung. KX pangkat M dalam kurung. Nah, KX ini artinya apa? Artinya adalah future lifetime dari X dalam tahun dibulatkan ke 1/n di bawah 1 tahun. Contoh misalkan gini ya, KX 4 kurung di atas. Berarti dibulatkan ke bawah kalau lebih kecil dari 1/4. Jadi KXM itu sama dengan 1/m kali harga mutlak MTX. Contoh, kalau misalkan X ini hidup 23,675 tahun, pas gitu ya. Maka KX-nya karena dibulatkan, kalau 675 kan di atas 1/4, berarti dibulatkan ke bawah menjadi 23. Nah, sehingga kalau periodenya katakanlah setahun ini 2 kali, nah, KX2 itu berarti 23,5. Kalau sampai 4 kali misalkan berarti KX pangkat 4-nya 23,5. Kalau 12 kali, nah berarti 675 per 12. Berapa itu? Gitu ya. Bukan 675-nya, berarti itu kan di atas 1/4 ya, pembulatan ke atas berarti 3/4 berarti 23 3/4. Oke. Nah, KX pangkat M dalam kurung itu merupakan variabel acak diskrit. Artinya apa? KX pangkat M dalam kurung sama dengan K, artinya
X ini meninggal pada interval waktu K sampai K plus 1/M. K-nya adalah banyaknya periode pembayaran. Jadi 0, 1/M, 2/M, 3M, 3/M, dan seterusnya. Probabilitas atau fungsi probabilitas dari Kx pangkat M itu sama dengan Kpx min K plus 1/M Px. Misalkan M-nya itu 12 kali, berarti kita punya 1/M, 2/M, sampai 12/M atau 1. Itu ya. Maka pembayaran manfaat asuransi seumur hidup yang dibayarkan pada akhir bulan, karena 12 kan berarti periodenya bulanan, merupakan variabel acak yang present value-nya dinotasikan dengan Z, yaitu Z itu sama dengan V KX 12 dalam kurung plus 1/M, 1/12. Oke. Sehingga rata-ratanya itu ditulis AX M dalam kurung, M-nya 12. Ya, menggunakan rumus yang di atas tadi. Sehingga setiap akhir bulan, kalau secara umum ya, kalau M periode, itu berarti AX M dalam kurung seperti ini. Nah, tugas untuk Anda, carilah, tadi kan sudah kita hitung rata-ratanya ini. Tugas untuk Anda adalah mencari variansinya, atau Anda cari EZ kuadratnya. EZ kuadratnya berapa? Sehingga variansinya nanti EZ kuadrat dikurangi EZ dikuadratkan. Oke, pas 40 menit. Saya kira itu aja. Ada yang ditanyakan? Untuk pengumpulan tugasnya nanti di mana ya, Pak? Habis ini nanti saya buat. Berarti Anda belum ini yang tadinya Anda dengan Bu Sarah ya? Iya, Bu Eka. Ya, Pak. Dengan Bu Eka, sorry. Ya udah, nanti saya buatkan Google Classroom, nanti saya kirim linknya ke PJ ya. Iya, baik, Pak. Oke. Oke, saya kira itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama.